Nunggak-nunggak mulu. Kalau kamu nggak bisa bayar, silakan cari tempat lain. Maaf, Bu. Tapi memang saya belum ada uang. Ibu tahu kan, saya baru aja dipecat dari kantor. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bayar sekarang. Masa uang 4 juta aja kamu nggak punya? Penampilan sok kaya. Ternyata orang susah. Sudah, Bu. Jangan teriak-teriak. Gak enak didengar tetangga. Kalau 4 juta kemungkinan saya ada, Bu. Ini uangnya. Ya udah, saya ambil. Anjani, makasih banyak ya kamu udah nolong aku lagi. Aku nggak ngerti caranya berterima kasih lagi sama kamu. Makasih banyak ya. Iya, sayang. Silakan kalau kamu mau membantu sahabat kamu Sarah. Mungkin saat ini dia sedang membutuhkan pertolongan kita. Siapa tahu kelak nanti kita yang butuh pertolongan dia. Makasih ya, Mas. Kamu emang baik banget. Sarah itu teman aku dari SMA sampai kuliah. Tapi sekarang dia kasihan, Mas. Dia baru aja dipecat dari kantornya. Lakukan yang terbaik buat sahabat kamu. Jangan kecewakan dia. Makasih ya, Mas. Mas, Iya, Bu. kapan sih kamu kasih ibu cucu? Ibu malu selalu ditanyain sama teman-teman ibu. Barusan ibu datang ke acara turun tanah cucunya teman ibu. Ibu kan ngiri sama mereka. Ibu sabar ya. Insya Allah akan kasih nanti, Bu. Ya tapi kapan dikasihnya? Kalian ini sudah menikah 5 tahun. Masa nggak bisa punya anak juga sih? Maafkan Anjani, Bu. Tapi kami berdua sudah terapi di mana-mana. Kami sudah berusaha. Ini pasti ada yang nggak bener nih. Ibu yakin Dimas ini sehat. Pasti kamu nih yang nggak beres nih. Bu, anak itu adalah amanah dari Allah. Kalau kita belum dikasih sampai sekarang, berarti Allah memang belum mengizinkan, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, Anjani, jadi kamu kenapa? kita bawa masuk ke dalam, Bu. Ibu Anjani mengalami endometriosis. Endometriosis adalah ketidaknormalan pertumbuhan jaringan implan di luar rahim, Bu, atau uterus. Yang ini biasanya tuh tumbuh di dalam rahim. Ini yang menyebabkan masalah di sekitar saluran telur atau organ reproduksi ibu, sehingga menghambat terjadinya pembuahan. Jadi berat untuk ibu bisa hamil dan mempunyai keturunan. Jadi saya mandul, Dok. Iya, Bu. Anjani mandul? Masya Allah Dimas, kasihan sekali kamu. Kamu sudah menikah dengan wanita mandul. Bu, sudahlah, Bu. Ini semua ujian dari Allah. Dan ini terjadi atas izinnya. Dimas ikhlas, Bu. Apa? Ikhlas? Ya ampun Dimas, kamu ini akan hidup tanpa punya keturunan. Kamu bilang ikhlas? Ibu gak habis pikir. Kamu kok bisa-bisanya bicara seperti itu? Astagfirullah. Bu, istighfar, Bu. Dengan adanya kejadian ini, kita tidak seharusnya menyudutkan Anjani. Kita seharusnya memberikan dukungan dan motivasi. Jadi dokter udah vonis kamu mandul, Anjani.
Iya, Sar. Aku itu kasihan ngeliat Mas Dimas. Ibunya Mas Dimas itu sangat menginginkan anak darah daging dari Mas Dimas. Tapi aku nggak bisa ngasih itu. Sabar Anjani. Aku ngerti kok perasaan kamu. Pasti berat banget buat kamu menerima kenyataan ini. Tapi kamu juga harus ngerti perasaan mertua kamu dan suami kamu. Walau bagaimanapun, anak itu tetap segalanya Anjani. Karena anak itu adalah penerus keturunan. Aku bisa bantu kamu kok Anjani. Aku akan bantu kamu untuk keluar dari semua permasalahan yang kamu hadapin sekarang. Maksud kamu? Izinkan suami kamu untuk menikah lagi. Biarkan Mas Dimas memperoleh keturunan dari wanita yang ia nikahi secara syah. Semua ini hanya demi ibunya aja, Anjani. Kamu gak usah jauh-jauh untuk mencari istri kedua suami kamu. Aku rela kok jadi istri kedua Mas Dimas. Anjani, kamu suruh aku menikah lagi dengan Sarah. Kamu jangan macam-macam, Anjani. Mas, ibu kan sangat menginginkan kamu memiliki keturunan. Sedangkan aku udah divonis mandul sama dokter. Aku ikhlas, Mas, kalau harus dimadu. Anjani, poligami itu bukan perkara yang mudah. Kelak nanti, aku harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau aku tidak bisa berlaku adil sama kamu. Anjani, aku mencintai kamu. Dan aku tidak mau menyakiti kamu. Sudah saatnya kita berdua membahagiakan ibu, Mas. Kita harus berkorban, memuliakan ibu, bahagiakan ibu. Ibu kamu, ibu aku juga. Mas sudah kenal Sarah kan? Nanti kita bawa Sarah ke ibu. Dan kita akan segera mengatur pernikahan Mas dengan Sarah. Jadi Dimas akan menikah lagi? Ibu akan punya cucu, ya Allah, senengnya. Iya, Bu. Insya Allah Mas Dimas akan menikah lagi. Dengan Sarah, sahabat aku. Oh, bagus itu. Berarti kamu ini menantu dan istri yang tahu diri. Dan sekarang kamu ini udah sadar ya, kalau kamu itu mandul gak bisa kasih anak untuk suami kamu dan cucu untuk ibu. Terus kapan pernikahan itu akan dilangsungkan? Hah? Aduh, ibu udah gak sabar lagi ingin menimbang cucu. Ya Allah, oh senengnya ibu. Saya terima nikahnya Sarah binti Broto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Barakallah. Al-Fatihah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar ya Bu, saya tinggal bentar. Kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa kamu malah nikah sama dia? Kenapa kamu marah? Kemana aja Bram kamu selama ini? Aku itu dipecat dari kerjaan aku. Aku dikejar hutang sana sini. Aku hampir diusir dari kontrakan aku sendiri. Ya, tapi aku
mencintai kamu, Sarah. Aku mohon jangan lakuin ini sama aku, please. Kemarin tuh aku ngilang cuma karena aku lagi pusing aja sama hidup aku. Please. Udahlah Bram, biarin aku jalanin pilihan hidup aku sekarang. Kelak kamu akan tahu kenapa aku ngelakuin ini semua. Mas, kamu mau selainya pakai apa? Kacang? Terserah kamu aja. Maafin aku ya, aku jadi kesiangan bangun. Nggak apa-apa, Sarah. Aku udah buatin sarapan buat kamu. Aduh, makasih banyak ya Anjani. Aku jadi malu deh. Maafin aku ya Mas Dimas. Seharusnya kan hari ini aku udah melayani kamu. Tapi aku malah kesiangan bangun. Abis malam capek banget. Oh iya, Sarah. Mulai besok, kamu aku carikan rumah baru ya. Tidak baik kalau kamu satu rumah dengan Anjani. Beneran Mas? Iya. Makasih banyak ya Mas Dimas. Iya, aku seneng banget. Aduh, ternyata tuh kamu baik banget ya. Tapi tenang aja Mas. Untuk sementara waktu, aku sama Anjani bisa tinggal bareng di sini untuk melayani Mas. Iya kan Anjani? Iya, Sarah. Oh iya Mas Dimas. Aku ini kan pengen ikut program kehamilan. Tapi biaya konsultasi ke dokter itu mahal. Gak apa-apa kan ya Mas? Gak apa-apa kok, silahkan. Ya, ini semua kan aku lakuin demi Mas juga. Supaya aku bisa cepat memberikan anak kepada Mas Dimas. Memberikan apa yang Anjani gak bisa berikan kepada Mas Dimas. Maaf, Mas. Gak apa-apa Anjani. Kamu hati-hati kalau bicara. Tolong jaga perasaan Anjani.